Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, hai Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah kita beperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi.
Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati, jalan menuju keagungan. Alkisah di sebuah biara tua, seorang biarawan muda bertanya kepada gurunya, "Romo, bagaimana saya tahu bahwa saya telah menjadi orang yang rendah hati?" Sang guru tersenyum dan menjawab, "Ketika engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa engkau rendah hati." Kerendahan hati bukanlah tentang tampak sederhana di mata orang lain, tetapi tentang tidak mencari pengakuan dan mau melayani tanpa pamrih, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Saudara terkasih, Yesus menegur keras sikap para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka pandai berbicara tentang hukum, tetapi tidak melakukannya. Mereka suka duduk di tempat terhormat, ingin disebut rabi, dan mencari penghargaan dari orang lain. Namun Yesus menegaskan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus mengajarkan bahwa keagungan sejati tidak lahir dari kekuasaan atau gelar, melainkan dari kerendahan hati dan pelayanan yang tulus. Ia sendiri memberi teladan, menjadi guru yang membasuh kaki murid-muridnya. Di mata dunia, tindakan itu mungkin tampak kecil, tetapi di mata Allah, itulah kebesaran sejati. Saudara-saudariku terkasih, kita hidup di dunia yang sering menilai seseorang dari penampilan, jabatan, atau prestasi. Tanpa sadar, kita bisa menjadi seperti orang Farisi modern yang ingin dikenal, dipuji, atau merasa lebih rohani dari yang lain. Injil ini mengundang kita untuk berani melihat ke dalam hati, bukan sekedar keluar. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menempatkan diri di hadapan Allah dengan jujur, menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah. Orang yang rendah hati tidak kehilangan wibawa. Ia justru semakin kuat karena berdiri di atas dasar kasih, bukan kesombongan. Dalam komunitas iman, kerendahan hati menjadi roh yang menghidupkan persaudaraan. Ketika setiap orang mau melayani tanpa mencari pujian, di sanalah kerajaan Allah tumbuh.
Mari kita belajar dari Yesus Kristus yang berkata, "Yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu." Sebab hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita akan ditinggikan oleh kasih-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.